DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan farmasi PT Kimia Farma Plant Banjaran, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 29 Juli hari ini. Sidak dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat dan vitamin yang belakangan sulit ditemukan di pasaran. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribunnews.com, ada Hairul Umam yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Umam. Selamat sore, rekan Firda. Umam, bisa dijelaskan bagaimana jalannya sidak yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 DPR RI di PT Kimia Farma pada hari ini? Ya, rekan Firda, terima kasih. Bisa dilaporkan tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Satgas lawan COVID-19 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rombongan anggota DPR untuk melakukan inspeksi mendadak ya atau sidak perusahaan farmasi PT Kimia Farma yang berada di daerah Banjaran, Bandung, Jawa Barat. Nah, di dalam sidak ini Dasko didampingi oleh beberapa anggota DPR RI, yaitu Wakil Ketua Komisi 9, ada Pak Immanuel Melkiades Lakalena, ada anggota Komisi 6, Pak Andre Rosiade, ada anggota Komisi 3, Bu Sari Yuliati, dan ada anggota Komisi 4 DPR RI, Charles Mekiansah. Nah, setibanya di perusahaan tersebut, rombongan langsung disambut oleh Direktur Utama PT Kimia Farma, yaitu Ferdi Budidarmo. Untuk hasil sidak pada hari ini seperti apa informasinya, Umam? Bisa dilaporkan bahwa tadi kunjungan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut untuk memastikan ketersediaan obat COVID khususnya yang belakangan ini diindikasikan sulit ditemukan. Nah, ada kabar baik yang dibawa oleh pimpinan DPR hari ini bahwa PT Kimia Farma di Bandung ini sanggup untuk memproduksi sekitar 2 juta tablet obat COVID-19 yang bernama Avigan atau Favipiravir. Nah, ini tentu sebagai kabar baik ya di tengah-tengah permintaan yang tinggi dan pasien COVID-19 yang semakin hari juga semakin tinggi, begitu. Oke, Umam, kemudian bagaimana harapan dari Satgas COVID-19 DPR RI seusai melakukan sidak di PT Kimia Farma Bandung sana? Tadi juga Dasko berharap bahwa para perusahaan farmasi seperti Kimia Farma dan yang lainnya juga terus untuk meningkatkan. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribunnews.com Hairul Umam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Komnas Perlindungan Anak masih menemukan banyaknya produk wadah makanan bayi dan balita berbahan plastik tidak dilabeli bisphenol A atau BPA. Pasalnya, jika bahan plastik itu tidak dilabeli BPA, maka akan berdampak pada kesehatan bayi. Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait meminta kepada para orang tua untuk selektif dalam memilih wadah pangan balita dan bayi berbahan plastik. Aris menerangkan jika bahan pangan plastik balita dan bayi tidak berlabeli BPA, ketika terkena sinar matahari dapat berubah bentuk. Misalnya pada sendok pangan bayi, jika terkena sinar matahari akan bengkok. Artinya bahan pembuatan sendok pangan bayi itu terdapat kimia yang berbahaya bagi kesehatan anak. Nah, untuk mengetahui informasi mengenai hal tersebut, sudah bergabung bersama saya, wartawan wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Munir. Selamat sore rekan Firda. Miftahul, bisa dijelaskan apa perbedaan wadah pangan dan balita yang ada label BPA, kemudian yang juga tidak ada label BPA-nya? Nah, baik, bisa saya jelaskan. Komnas PA sendiri tadi menyebutkan untuk bahan wadah pangan plastik untuk balita dan bayi itu yang memiliki label, ciri-cirinya ada pada wadahnya yang terdapat segitiga berhuruf 5 atau 7. Nah, dari label itu dari 1 sampai 7. Seperti itu rekan Firda. Kemudian mungkin bisa dijelaskan apa efek samping dari penggunaan wadah pangan bayi dan balita tanpa adanya label BPA dari pemerintah di sana? Untuk efek samping yang diterima oleh anak atau balita
jika tetap menggunakan wadah bahan plastik tanpa dilabeli BPA ini akan berdampak pada organ tubuhnya, sehingga memperhambat perkembangan tumbuh anak. Terus kemudian juga ada perilaku anak yang tidak diinginkan nantinya. Kemudian yang terparah itu anak bakal bisa terkena serangan penyakit kanker, seperti itu rekan kerja. Miftahul, mungkin bisa dijelaskan apa langkah Komnas PA setelah menemukan adanya banyak wadah pangan bayi yang tidak ada label BPA-nya, kemudian antisipasi apa yang dilakukan oleh Komnas PA terkait untuk menekan peredaran wadah pangan bayi tanpa label ini? Untuk Komnas sendiri sudah berupaya dan membuka komunikasi kepada Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan yang nantinya dia meminta kepada BPOM itu untuk terus melakukan pemeriksaan kepada barang atau wadah pangan balita supaya diperiksa secara teliti lagi agar semua wadah-wadah untuk pangan bayi dan balita terdapat label BPA seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu terdapat segitiga dan ada huruf 5 atau 7 yang paling standar. Seperti itu rekan Firza. Oke, Tribuners, mengenai hal tersebut, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Umum PA Aris Merdeka Sirait. Dan berikut liputannya untuk Anda. Judul lindungi balita, bayi, janin, dan ibu hamil dari bahaya BPA. Jadi BPA itu sejenis racun yang mengelola ini ya, mengelola plastik-plastik dan sebagainya yang bermigrasi ke produk-produk seperti tempat makanan bayi, dot dan sebagainya. Ini masih banyak contoh-contoh ya. Nah, sejalan dengan banyaknya penggunaan beragam kemasan plastik untuk pangan balita dan bayi di Indonesia, Komnas Perlindungan Anak meminta masyarakat untuk cermat dalam menggunakan bahan plastik dan mengetahui jenis-jenis plastik yang bisa berdampak untuk kesehatan tubuh balita dan bayi, serta meminta masyarakat untuk memilih kemasan plastik yang sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi ini sebenarnya galon-galon seperti ini yang daur ulang dan sebagainya ini bermigrasi sekali lagi seperti ini. Jadi produk-produk plastik ini menjadi dominan sekarang ini menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagaimana diketahui saat ini aneka jenis plastik dengan mudah ditemukan di pasaran dan digunakan secara luas. Penggunaan plastik dapat ditemukan di kemasan pangan maupun perabotan rumah tangga. Plastik merupakan polimer sintetis yang telah lama digunakan manusia sejak lebih dari 70 tahun. Jadi sudah lama digunakan. Tetapi migrasinya itu seperti apa daur ulang sekarang kepada alat-alat dapur. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ibu Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
di akhir? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Sebanyak 30 peserta ikuti pelatihan Youth Entrepreneurship dan Employment Support Service atau YES Menteri Pertanian Republik Indonesia. Acara dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian Desa Kampuno, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Kegiatan yang berlangsung 3 hari mulai Kamis 29 Juli hingga Sabtu 31 Juli nanti dikemas dengan tema pelatihan peningkatan pada proposal bisnis program YES Kabupaten Bone 2021. Ketua Panitia Yunus melaporkan program YES dimaksud untuk menggali potensi anak muda. Yunus berharap program ini dapat menjadi percontohan generasi muda untuk menjadi wirausahawan muda sektor pertanian. Saat ini Sulawesi Selatan hanya 4 kabupaten yang menerima program YES, yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Banteng, Maros, dan kemudian Kabupaten Bulukumba. Sambutan dan pembukaan secara resmi pelatihan YES oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sunardi Nurdin. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Kasdar Kasau, yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Kasdar. Halo, selamat sore, Kasdar. Selamat sore, rekan Firda. Kasdar, bisa dijelaskan apa sebenarnya tujuan pelatihan program YES ini? Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membentuk karakter pemuda khususnya di Kabupaten Bone, karena di Kabupaten Bone khususnya pemuda lebih cenderung untuk bekerja di sebuah perusahaan atau ingin menjadi pekerja menjadi PNS atau pegawai negeri sipil begitu, Firda. Untuk sasaran pelatihannya seperti apa informasinya? Sasaran pelatihan ini khususnya dikhususkan untuk pemuda yang ada di Kabupaten Bone. Pada hari ini terkhusus untuk dua kecamatan, yakni Kecamatan Cina dan Kecamatan Barebo sendiri, begitu rekan Firda. Kemudian apa harapan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sunardi Nurdin dengan adanya program pelatihan program YES ini? Harapan kedepannya dengan program pelatihan pemuda milenial ini, Kepala Dinas Pertanian berharap bahwa pemuda di Kabupaten Bone nanti membentuk karakter dan ingin menjadi petani milenial, begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Timur Kasdar Kasau atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pelaku perampokan uang di Nustor pada Minggu 25 Juli lalu akhirnya berhasil diringkus unit Jatan Satreskrim Polres Tarakan. Pelaku berhasil dikejar di area pertambakan setelah sebelumnya sempat menjadi buronan selama 4 hari. Pelaku akhirnya berhasil diringkus dan dibawa ke Pelabuhan Tengkayu, Kota Tarakan sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 29 Juli hari ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Fauziah yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Andi. Ya, sore rekan Firda. Andi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi perampokan yang terjadi di Nustor pada Minggu 25 Juli kemarin? Ya, baik. Makasih Firda.
Selamat sore Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang untuk kronologis kejadiannya sendiri terjadi di toko New Store di Jalan Mula Warman, Kelurahan Karanganyar, RT 54, Kota Tarakan. Kejadiannya terjadi sekitar pukul 20.10 WITA pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Dikatakan ke Kapolres Tarakan, AKBP Filol Praja Artadira, pelaku pada saat memasuki toko New Store menggunakan helm dan pelaku menodongkan senjata tajam berupa badik kepada kasir dan meminta sejumlah uang tunai yang ada di tempat penyimpanan uang dekat kasir. Dan dari luar New Store oleh petugas pengamanan atau security melihat dan mendengar keributan yang terjadi di dalam dan mendengar alarm peringatan segera memasuki toko, namun oleh pelaku sudah menodongkan kepada dan mengancam sang kasir sehingga pelaku berhasil keluar dan membawa uang tunai sebesar 6.851.500 dan pelaku berhasil kabur berhasil keluar dari toko namun dilihat oleh salah seorang petugas pengamanan dari kantor Taspen Kota Tarakan, di mana kantor Taspen sendiri tepat berlokasi di sebelah New Store yang ada di Jalan Mula Warman, dan akhirnya pelaku pun dikejar oleh petugas security kantor Taspen dan sempat terjadi duel dan pelaku menikam korban atau security sampai meninggal dunia. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan namun tak dapat diselamatkan. Dan setelah mendapatkan laporan dari pelapor, tim Satreskrim Polres Tarakan segera turun bergerak cepat menyisir area wilayah tempat pelaku kabur dari lokasi New Store. Demikian, Firda. Oke, Andi, bisa dijelaskan bagaimana akhirnya pelaku bisa ditangkap Satreskrim Polres Tarakan setelah tadi buron selama 4 hari? Ya, baik Firda. Dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira melalui Kasatreskrim Ibtu Muhammad Aldi, pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah mengantongi beberapa informasi dan keterangan dari beberapa saksi bahwa suara pelaku cukup tak asing dan dikenal. Begitu juga helm dan motor yang dipakai oleh pelaku. Halo, Andi? Bergerak cepat mencari pelaku, menyisir area lokasi tempat kaburnya pelaku. Namun malam itu nihil, tak mendapatkan hasil. Pengejaran masih dilanjutkan dan tim unit Jatandras memperluas area pencarian. Dan barulah sekitar 4 hari 3 malam tim akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian sekaligus pembunuhan di area pertambakan yang ada di Tanjung Pirang yang memasuki wilayah Bulungan. Dan memang kondisinya juga tim pencarian sempat terkendala karena memang di area pertambakan cukup sepi dan wilayahnya rawan, dan memang akhirnya tim berhasil menciduk pelaku dan tidak ada perlawanan dari pelaku. Lalu pada pukul 8.30 WITA pagi tadi, pelaku pun dibawa dari lokasi pertambakan menuju ke Pelabuhan Tengkayu Kota Tarakan. Selanjutnya dibawa ke Mapolres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Andi, tadi Anda mengatakan ada bahwa suara pelaku dan juga wajah pelaku ini dikenal oleh warga di sana. Seperti apa informasinya? Apakah memang dia adalah warga sekitar yang sudah dikenal oleh pemilik toko seperti itu atau pegawainya, atau seperti apa informasinya? Ya, memang dari keterangan beberapa saksi yang dihimpun oleh Kasatreskrim Polres Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi,
ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa cukup familiar dengan suara pelaku dan kemungkinan pernah berbelanja di toko tersebut. Namun itu masih dilakukan pendalaman oleh pihak Satreskrim Polres Tarakan saat ini. Namun untuk motor pelaku juga sempat ditinggalkan di lokasi pada saat ia kabur, sehingga berbekal motor pelaku dan melacak dari nomor KT pelaku, akhirnya diperoleh informasi yang bisa dijadikan dasar untuk mengejar pelaku oleh tim unit Jatanras Polres Tarakan. Untuk identitasnya seperti apa informasinya, Andi? Identitasnya sendiri, pelaku berjenis kelamin laki-laki, berusia 24 tahun, warna rambutnya juga ada di pirang, dan pelaku pada saat ditangkap tadi ditutupi menggunakan kain sarung oleh tim unit Jatanras. Pada saat melakukan aksinya sendiri, pelaku menggunakan helm untuk menutupi wajahnya pada saat menodong senjata tajam ke kasir tersebut. Oke, Andi, Demikian. mungkin pasal apa yang disangkakan pelaku, mengingat pelaku ini tidak hanya mencuri, tapi juga menewaskan korban, yakni security yang ada di sana? Ya, adapun tadi berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Kapolres Tarakan AKBP Pilol Praja Artadira, ada beberapa pasal yang disangkakan kepada pelaku, diantaranya pasal 365 ayat 3, kemudian pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Dan memang saat ini untuk adanya informasi keterlibatan orang lain dalam menyembunyikan pelaku, saat ini masih didalami oleh tim Satreskrim Polres Tarakan. Begitu juga dengan riwayat pelaku, apakah pernah menjadi residivis atau tidak, saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Reskrim Polres Tarakan. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Tarakan AKBP Pilol Praja Artadira, dan berikut liputannya untuk Anda. Juga berhasil mengamankan atau menyita satu speedboat dengan mesin 40 yang digunakan tersangka untuk kabur menyeberang menuju Tanjung Pinang tersebut. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu pelaku mengambil uang yang ada di dalam kasir toko tersebut dengan cara menodongkan sebilah senjata tajam jenis badik ke karyawan atau ke kasirnya, dan kemudian tersangka melarikan diri dan dikejar oleh korban. Saat pengejaran tersebut, tersangka kemudian menikam korban yang berprofesi sebagai salah satu satuan pengamanan di Taspen. Kebetulan gedung Taspen tersebut bersebelahan dengan TKP kejadian. Kemudian pelaku menikam seperti tersebut sehingga korban meninggal dunia. Untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 365 ayat 3 dan 338 atau ayat 351 pasal 351 ayat 3 KUHP. Demikian mungkin untuk keterangan yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan semuanya. Dia pakai speedboat siapa dan kabur? Ya, speedboat. Hah? Oke. Speedboat yang digunakan kabur oleh pelaku ini dimiliki saudara A. Saudara A. Jadi di sini kami. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Upaya memenuhi ketersediaan bed atau tempat tidur untuk pasien COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara. Seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar kembali menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambai agar membantu menyiapkan jalan keluar untuk antisipasi lonjakan pasien COVID-19. Gubernur Sulut Oli Dondo Kambai kemudian langsung menghubungi Kementerian Perhubungan dan mendapatkan lampu hijau pihak Kemenhub melalui PT Pelni akan siapkan sejumlah kapal Pelni yang sedang port stay untuk dijadikan tempat isolasi terapung pasien COVID-19. Respons oleh Menteri Perhubungan dan mendelegasikan Dirjen Perhubungan Laut PT Pelni dan jajaran lainnya menggelar rapat koordinasi virtual lewat Zoom pada Rabu 28 Juli malam. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Manado, ada Christian Wayongkiri yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Christian. Halo, selamat sore, rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Christian, bisa dijelaskan upaya yang kemudian solusi yang dilakukan oleh Kota Bitung sendiri dan Provinsi Sulawesi Utara
Untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 seperti apa informasinya? Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi seperti yang telah disampaikan di awal tadi, untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak mencukupinya ketersediaan tempat tidur atau bed di Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bitung, pemerintah Kota Bitung bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk mencarikan solusi dan jalan keluar. Setelah sebelumnya akan menjadikan Rusunawa sebagai rumah sakit darurat, kali ini pemerintah Kota Bitung Halo, Christian? Ya, halo? Ya, silakan. Halo? Dan pemerintah Kota Bitung melalui Bapak Gubernur Sulawesi Utara Olidono Kambey sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menggunakan jasa kapal pelni, yaitu Tata Mailao dan ada kapal pelni lainnya yang sedang stay di Pelabuhan Bitung untuk dijadikan rumah tempat isolasi terapung pasien COVID-19, rekan Firda. Ada berapa kapal yang dijadikan untuk tempat isolasi bagi pasien COVID ini? Baik, rekan Firda dan Tribuners, berdasarkan penyampaian dari OM Sodikin, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Persero, dalam Zoom meeting dengan Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantiri, Bupati Minut Jono Ganda dan jajaran PT Pelni Pusat dan pihak terkait lainnya disampaikan bahwa direncanakan untuk kapal pelni ada 2 kapal. Yang pertama KM Tata Mailao dengan kapasitas ada 900 orang atau 900 tempat tidur, dan yang kedua direncanakan KM Sangiang yang memiliki ketersediaan 500 orang. Rekan Firda. Oke, untuk kapal-kapal yang nantinya dijadikan sebagai tempat isolasi terapung ini, fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pihak di sana? Baik, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Pelni dan Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bitung dan instansi perhubungan lainnya di Kota Bitung, kapal nantinya akan disiapkan sebagai tempat isolasi terapung untuk pasien COVID-19. Selain memiliki ketersediaan tempat tidur, akan juga disiapkan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti tempat kamar toilet MCK, kemudian ada juga tempat untuk berolahraga disiapkan untuk para pasien yang terpapar COVID-19 dan juga tempat untuk berjemur di bagian paling atas kapal, rekan Firda. Oke, Christian mungkin bisa dijelaskan saat ini seperti apa persiapan dan kemudian mungkin progres kesiapan seperti itu dari instansi terkait adanya persiapan dari tempat isolasi terapung di kapal di sana. Tadi sekitar 2 jam yang lalu atau 1 jam yang lalu, KM Tata Mailao yang saat ini sedang port stay di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung sudah disambangi, dikunjungi oleh jajaran pemerintah Kota Bitung, dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kapolres Bitung, Forkopimda Bitung, dan pihak PT Pelni Bitung, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan, PT Pelindo Bitung, dan KSOP Bitung, serta Guskamla. Mereka sudah meninjau kesiapan KM Tata Mailao yang akan dijadikan sebagai tempat isolasi terapung pasien COVID-19 dengan mendatangi langsung sejumlah dek seperti di dek 5 dan di dek 2 dan mendatangi lokasi tempat olahraga atau tempat berjemur di bagian paling atas kapal. Rekan Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, dan juga PLH Kepala Cabang PT Pelni Bitung, Teguh Haryestiadi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kalau sarana prasarana sudah siap ini kelihatannya. Sapras oleh Pelni dengan oleh kapal, tinggal kita menyesuaikan sesuai dengan ketentuan prokes. Nah karena itu tim teknis sudah dibentuk, working team yang sudah dibentuk. Nah sekarang mereka tinggal menguji coba 1-2 hari ini. Di hari ketiga kami perlengkapan sarana prasarana lainnya. Hari kelima ya kita mudah-mudahan 1 minggu selesai persiapan kita sudah bisa operasikan lokasi isoman ini. Atau sandar atau seperti apa Pak? Untuk saat ini
informasi terkait dengan kapal Sari Somen Agung, dia akan berlabuh. Berlabuh itu titik koordinatnya akan ditentukan oleh pihak SOP. Nanti di mananya, jelas kami pada prinsipnya PT ini siap bantu segala proses kegiatan yang ada di Bitung ini dari sarana dan prasarana. Kita saja. Terima kasih. Polres Pandeglang berhasil mengamankan Khalil 64 tahun, salah satu pelaku pembunuhan sadis terhadap Suganda, 50 tahun warga desa Koncang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu 28 Juli. Pelaku diamankan di sebuah sawah yang tak jauh dari lokasi pembunuhan terhadap korban yang pertama kali ditemukan di sebuah gubuk. Sebelumnya, warga di desa Koncang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Banten dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria parubaya di sebuah gubuk di tengah sawah dengan bersimbah darah. Mayat pria tersebut bernama Suganda, 50 tahun, warga sekitar yang diketahui merupakan seorang petani. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap pelaku dan setelah mendapatkan barang bukti dan keterangan dari para saksi, pelaku yang diketahui masih memiliki ikatan saudara dengan korban pun diamankan dengan barang bukti yang digunakan pada saat membunuh korban. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya, wartawan tribunbanten.com, ada Martin Ronaldo yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Martin. Halo, selamat sore Firda dan Martin, para bisa Tribuners. dijelaskan mengenai penangkapan dari pelaku yang diamankan oleh Polres Pandeglang di sana? Ya, Firda, pada kemarin sore, tepatnya pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan salah satu otak pelaku pembunuhan, yakni Khalil, 64 tahun, warga desa Koncang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dekat sebuah gubuk TKP pembunuhan tersebut. Satreskrim Polres Pandeglang bersama dengan jajaran yang lainnya mengamankan pelaku pada saat pelaku hendak melakukan aktivitas seperti biasanya, yakni bertani. Firda. Apa motif pelaku sendiri membunuh korban yang padahal dia adalah juga tetangga dari korban sendiri? Ya, Firda. Motif dari pelaku sendiri berdasarkan keterangan dari Kapolres Pandeglang AKBP Hamam Wahyudi menjelaskan bahwa motif pelaku membunuh korban yang merupakan masih bagian dari tetangga korban adalah dendam ataupun rasa sakit hati pada 15 tahun yang lalu, di mana pada saat itu pelaku sempat bekerja sama dengan orang tua korban untuk menjaring sebuah ikan dan berternak ikan, namun pada saat tersebut ayah korban yang sudah meninggal membawa kabur uang tersebut untuk kepentingan sendiri. Lalu juga Firda serta Tribuners yang lainnya, motif lainnya juga dikarenakan pelaku kesal dengan korban yang memang menumpang di dekat rumah pelaku, namun listrik yang dipakai oleh korban sendiri tidak pernah dibayarkan oleh korban kepada pelaku. Begitu, Firda. Oke, berarti ini adalah motif latar belakangnya adalah balas dendam seperti itu ya. Kemudian, untuk pasal yang dijatuhkan kepada pelaku sendiri seperti apa informasinya? Ya, Firda. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Pandeglang, pelaku sendiri diancam ataupun dikenakan pasal 380, Junto 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Firda. Nantinya pelaku akan dijerat ataupun dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup penjara, Firda. Oke, berarti ini adalah, tadi Anda mengatakan pasal yang dijatuhkan adalah pasal mengenai pembunuhan berencana, seperti itu. Apakah memang pembunuhan ini sudah direncanakan sebelum jauh-jauh hari atau seperti apa informasinya? Iya, Firda. Keterangan dari Polres Pandeglang sendiri bahwa pelaku pada hari Minggu, tepatnya tanggal 25 Juli 2021, sempat mensiasati, sempat berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Sehingga pada hari Senin, tepatnya tanggal 26 Juli 2021, pada pagi hari, korban yang baru saja datang dari kediamannya untuk bersawah, kemudian
langsung dihampiri oleh pelaku, dan pelaku langsung menusukkan senjata tajam sebanyak 7 kali ke bagian tubuh korban. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Pandeglang, Banten, AKBP Hamam Wahyudi, dan berikut liputannya untuk Anda. Melakukan pengungkapan kasus tindak pidana menghilangkan nyawa orang atau peristiwa pembunuhan yang terjadi pada kejadian tanggal 26 Juli di Desa Koncang, Kecamatan Cepecang. Pada malam ini kini telah mengamankan satu orang pelaku, yaitu atas nama KL, kurang lebih umur 60 tahun, sama dengan alamat di Desa Koncang, Kecamatan Cepecang. Satu orang pelaku. Dan telah kami amankan juga barang bukti yang digunakan oleh pelaku, yaitu satu buah parang yang digunakan pada saat kejadian, di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Juli, satu hari sebelumnya, di TKP yang di Gubuk Sawah di daerah Cepecang. Dan juga kami amankan kaos ataupun pakaian yang digunakan oleh pelaku yang saat ini masih ada bekas darah. Dan adapun motifnya pelaku, ya, motif pelaku, di mana pelaku ini dendam atau sakit hati terhadap orang tua korban pada saat 15 tahun yang lalu. Jadi dia sakit hati dengan orang tua korban 15 tahun lalu, di mana sakit hati itu dilimpahkan kepada anak orang tua dari korban yang kemarin kita ketahui di TKP atas nama SG almarhum, ya, dengan luka di bagian dada dan leher hasil otopsi sementara, dan ini sakit hati terhadap orang tuanya 15 tahun yang lalu. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2021 Sultra dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K resmi ditutup pada 26 Juli 2021. Penutupan pendaftaran CPNS dan P3K 2021 itu termasuk di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari berbagai formasi yang dibuka, posisi pemulasaran jenazah untuk lulusan SMA sederajat sejauh ini paling diminati Pemprov Sultra. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2021 akan diumumkan pada 2 Agustus mendatang. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun News Sultra, ada Ridwan Kadir, yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Ridwan. Sore, Mbak Firda. Ridwan, bisa dijelaskan berdasarkan data dari BKD Sultra sendiri, formasi yang paling diminati adalah formasi pelamar CPNS yang paling diminati adalah pemulasaran jenazah. Berapa total jumlah pendaftar untuk posisi tersebut? Ya, berdasarkan data statistik dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sultra itu sendiri, terdapat 700 orang yang telah mendaftarkan diri untuk formasi jabatan pemulasaran jenazah pada CPNS 2021. Diketahui formasi tersebut diperuntukkan untuk lulusan atau tamatan sekolah menengah atas atau SMA sederajat. Sementara untuk alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan tersebut yaitu sebanyak 4 orang, sehingga dari jumlah pendaftar yang ada akan memperbuatkan 4 kursi pada tes CPNS 2021 kali ini. Sedangkan untuk unit penempatannya yaitu ada pada seksi pelayanan dan fasilitas medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Batramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara untuk formasi yang minim peminatnya yaitu salah satunya ada pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, non-guru atau tenaga kesehatan bukan pegawai negeri sipil. Ya. Mbak Firda. Oke, Ridwan. Untuk total pendaftar P3K dan juga CPNS di lingkup Pemprov Sultra sendiri ada berapa totalnya? Ya, pendaftaran calon CPNS Sultra dan pegawai P3K 2021 itu resmi ditutup pada 26 Juli 2021 yang lalu. Namun
pengiriman fisik berkas pelamar masih diberikan ruang oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sultra. Menurut Kepala Sub Bidang Pengadaan Aparatur Sipil Negara BKD, yaitu Hadrawati Merinci, untuk pendaftaran P3K guru itu sebanyak 3.038 orang. Namun yang tersubmit itu sebanyak 2.954 orang. Sementara untuk pendaftar CPNS itu sendiri, itu yang telah mendaftar sebanyak 1.928 orang, dan yang telah tersubmit itu sebanyak 1.874 orang. Sementara untuk P3K non-guru itu pendaftar sebanyak 82 orang, dan yang telah tersubmit itu 71 orang. Sedangkan untuk pendaftar CPNS yang baru mengirimkan fisik berkas itu sebanyak 1.333 orang. Ya, Mbak Firda. Oke, Ridwan, setelah penutupan pada tanggal 26 Juli kemarin, apakah ada temuan dari BKD Sultra atas kesalahan peserta dalam pengiriman berkas fisik CPNS 2021 ini? Ya, Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara atau BKD Sultra menemukan sejumlah permasalahan atau kesalahan berkas pelamar CPNS 2021. Yaitu salah satunya ijazah pelamar yang tidak distempel pengesahan atau dilegalisir. Kemudian ada yang tak legalisir ijazah, bahkan ada yang salah kirim alamat yang seharusnya tujuan pengiriman bukan di BKD Sultra, melainkan di tempat lain. Selain itu ada pula peserta yang mendaftar di instansi vertikal seperti BKKBN dan Kemenkumham. Namun pengiriman berkas ditujukan atas atau permohonannya ke Gubernur Sulawesi Tenggara. Selain itu ada sejumlah peserta yang berkasnya tidak lengkap seperti pas foto tidak dilampirkan dalam berkas dan biodata yang tidak diisi. Sehingga petugas berkas di BKD Sultra sempat memberikan guyonan terkait hal itu, bahwa nanti panitia yang akan isikan biodatanya para peserta. Oke, Ridwan, dengan sejumlah adanya tadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada peserta CPNS saat pengiriman berkas fisik, apa tindakan atau solusi mungkin dari pihak Pemprov Sultra sendiri melalui BKD Sultra? Ya, selama verifikasi berkas BKD Sultra memberikan kebijaksanaan atau memperbaiki terhadap peserta dengan menghubungi langsung lewat nomor telepon yang telah dilampirkan. Khusus peserta dari Kota Kendari nantinya diminta datang langsung untuk melengkapi dan memperbaiki kembali berkasnya. Sementara bagi peserta atau pelamar yang berada di luar Kota Kendari, itu tetap dihubungi, namun pihak BKD Sultra mengirimkan berkas perbaikan atau kelengkapannya melalui kantor pos. Kemudian, ketika peserta telah memperbaiki berkasnya, itu diminta mengirim kembali ke kantor pos. Diketahui verifikasi berkas itu sampai tanggal 31 Juli dan untuk pengumuman lolos administrasi itu pada 2 Agustus 2021. Ya, menurut Kasubit Pengadaan ASN, kesalahan yang dilakukan peserta tes dalam tahapan seleksi berkas, selagi masih bisa ditolong, maka pihaknya akan mencarikan jalan keluar. Hal itu agar tak menyulitkan pelamar CPNS. Hal itu guna memberikan atau membuka peluang yang seluas-luasnya bagi para pelamar untuk mewujudkan mimpinya mengabdi kepada pemerintahan atau kepada negara. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun News Sultra Ridwan Kadir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Nama mendiang Aki Ditio saat ini menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia setelah keluarganya menyumbangkan dana sebesar 2 triliun rupiah untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Sumatera Selatan. Bantuan ini diberikan melalui dokter keluarga almarhum Aki Ditio di Palembang, Profesor Dr. Hardi Darmawan, dan juga disampaikan langsung kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Heri yang mengenal keluarga pengusaha itu saat bertugas di Aceh beberapa tahun silam. Profesor Hardi menjelaskan Aki Ditio adalah seorang pengusaha sukses di bidang pembangunan dan juga kontraktor. Meski sukses dalam bidangnya, Aki Ditio semasa hidup tidak pernah lewat dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebiasaan itu juga Aki Ditio diajarkan kepada 7 anaknya yang kini sudah jadi pengusaha sukses dan mayoritas menetap di Jakarta. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Sinta Anggraini yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Sinta.
Baik, Firda, Oke, Sinta, bisa dijelaskan uang sebesar 2 triliun rupiah itu ditujukan untuk apa dan bagaimana informasi lebih lengkapnya? Baik, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa memang masyarakat di Sumatera Selatan khususnya termasuk di Indonesia memang dibuat terkejut dengan adanya bantuan dana sebesar 2 triliun rupiah yang diberikan oleh keluarga mendiang Akiditio untuk keterangan, bahkan hingga saat ini untuk identitas bahkan asal-usul dari keluarga Akiditio ini sendiri memang masih sangat sulit untuk diketahui. Tapi memang berdasarkan keterangan dari Profesor Dr. Hardi Darmawan selaku dokter dari pihak keluarga memang menyatakan bahwa uang itu diberikan oleh mendiang, diwasiatkan maksud kami oleh mendiang Akiditio untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga anak-anak dari Akiditio sendiri memutuskan untuk menyalurkan uang itu di masa pandemi ini, di mana mereka menilai bahwa memang banyak orang yang membutuhkan di masa seperti ini, seperti itu. Oke, Sinta, mungkin bisa dijelaskan apakah ada syarat yang diajukan oleh pihak keluarga sebelum dana tersebut digunakan? Baik, seperti yang disampaikan oleh Dr. Hardi Darmawan sendiri, bahwa memang dari pihak keluarga sendiri tidak ada syarat apapun dalam penyaluran uang itu kepada masyarakat. Pihak keluarga hanya berpesan, dikarenakan uangnya diberikan melalui Kapolda Sumsel, maka pihak keluarga berharap bahwa uang itu akan dapat disalurkan dengan baik, sebagaimana mestinya, tanpa ada syarat apapun, asalkan penyalur dari dana itu melakukannya dengan amanah, seperti itu. Untuk bisa dijelaskan mungkin sosok Akiditio sendiri di mata keluarga dan juga masyarakat sekitar seperti apa informasinya? Baik, seperti yang sudah disampaikan bahwa memang sedikit sekali informasi yang bisa didapat mengenai keluarga Akiditio sendiri. Memang setelah dilakukan penelusuran, Tribun Sumsel akhirnya bisa mendapatkan sedikit informasi mengenai keluarga Akiditio yang ada di Palembang. Didapatlah informasi bahwa memang Akiditio sendiri sudah meninggal di tahun 2009 silam dan dimakamkan di kota Palembang, meskipun kota asalnya yaitu kelahiran di Langsa, Aceh Timur. Dan saat ini Akiditio memiliki 1 anak yang ada tinggal di Palembang, sedangkan sisanya itu menyebar di kota Jakarta, seperti itu. Dan berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat sendiri bahwa memang keluarga itu terkenal ramah, baik, namun tidak ada yang mencolok dari keluarga itu. Mereka hidup seperti biasa, dan bahkan dari pantauan di sekitar rumahnya juga tidak ada hal-hal yang melebihi sebagaimana mestinya, bahkan memang terkesan ramah dan memang tidak ada yang terkesan berbeda dari keluarga itu, seperti itu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan dokter keluarga almarhum Akiditio di Palembang, Profesor Dr. Hardi Darmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Dana itu 2 triliun. Saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari Pak Akidi. Sudah 36 tahun itu Pak Akidi. Kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah 48 tahun berarti. Biasanya mereka itu kan nelfon itu untuk berobat. Beberapa hari yang lalu dia nelfon membuat saya surprise memberi sumbangan atau untuk dana bantuan pada pengendalian COVID dan kesehatan. Di Sumatera Selatan ya? Iya, Palembang dan Sumatera Selatan. Kalau penuturan beliau, latar belakang beliau memberikan bansos ini karena keprihatinan atau seperti apa? Begini, Pak Akidi itu sesuai dengan namanya, Akidi itu artinya keyakinan. Nah, dia berpesan kepada anak menentu cucu cicit, kalau kamu berhasil dalam usaha apapun juga, jangan lupa menyisihkan untuk orang miskin, orang dalam kesulitan. Itu pesan beliau. Nah, kebetulan ini dalam pandemi ini jelas sekali ya. Sebelum pandemi juga mereka sudah membantu panti-panti jompo di Palembang ini banyak. Dan seperti sekarang ini juga seperti isolasi mandiri, makanan-makanan mereka memberikan itu, tapi tidak dipublikasi. Tapi ini sekaligus publikasi yang luas. Oke. Ya tergantung dari yang diberikan mandat itu Prof. Eko, atau Irjen, Prof. Dr. Eko, sama Ibu Lesti, jadi sebelumnya dengan sebagai kandidat untuk melaksanakan itu.
Jadi benar-benar diserahkan sepenuhnya oleh Polri dan juga Dinkes gitu ya Pak ya? Iya. Jadi amanah itu, amanah beliau itu. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas